Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Hidup kita dapat digambarkan seperti dalam sebuah peluncuran ski yang sulit dan membahayakan. Bagaimana kita bisa berhasil dan selalu tiba di berbagai sasaran kehidupan dengan selamat? Saudara, ketahuilah Tuhan menetapkan bahwa kita adalah rekan bisnis surga. Sebagai rekan sekerja dengan Tuhan, kita manusia ikut bertanggung jawab untuk memajukan bisnis Tuhan di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena segala sesuatu yang baik adalah kita terima dari Tuhan dan kita mengelolanya. Maka setiap penghasilan kita harus dedikasikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan sebagai tanda dedikasi kita kepada Tuhan, Maleakhi 3 ayat 10 katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Umat Tuhan di segala zaman memberikan persepuluhan. Misalkan Kejadian 14. Di sana diceritakan bahwa Abram ketika kembali dari misi penyelamatan keponakannya, Lot dan keluarganya dan orang-orang lain yang telah ditawan dari Sodom, Abram bersikap luar biasa. Bukannya menerima pemberian-pemberian Raja Sodom, Abram justru memberikan persepuluhan. Apa sambutan Tuhan? Tuhan berkata dalam Kejadian 15 ayat yang pertama, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan memberikan persepuluhan ada hubungannya dengan Tuhan yang menjadi pelindung dan penyedia bagi kita. Yakub juga memberikan contoh penting. Ketika Yakub meninggalkan rumah, lari dari saudaranya yang marah yaitu Esau, hidupnya cenderung akan sengsara dan akan tidak menentu. Tetapi pada suatu malam dia bermimpi tentang sebuah tangga yang naik dari bumi ke langit. Malaikat-malaikat naik turun ke atasnya. Dan Allah sendiri berdiri di atasnya dan berjanji menyertai Yakub dan satu hari nanti akan membawanya pulang ke rumah. Dan bagaimana dengan tanggapan Yakub? Orang muda itu bertobat dan berkata, Tuhan akan menjadi Allahku. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan memberikan persepuluhan ada hubungannya dengan Tuhan menjadi pelindung dan penyedia bagi kita. Contoh berikutnya adalah ketika Musa mengatakan kepada orang Israel menjelang masuk ke tanah Kanaan. Dia katakan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Ulangan 14 ayat 22 dan 23. Kembali ini menunjukkan bahwa kesetiaan memberikan persepuluhan ada hubungannya dengan Tuhan menjadi pelindung dan penyedia bagi kita. Saudara, sebagai rekan bisnis Allah, kita harus selalu ingat bahwa persepuluhan adalah kudus dan itu adalah milik Allah. Persepuluhan adalah kesaksian yang mendasar tentang komitmen kita kepada Tuhan. Dan ingat, tidak ada di dalam kitab suci yang mana kita bisa temukan bahwa ada bagian Allah yang kurang dari 1/10. Pertanyaan, di manakah rumah perbendaharaan Allah itu? Maleakhi 3 ayat 10 katakan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jelas, pada zaman dulu bait suci adalah pusat tempat pengumpulan persepuluhan. Tidak ada indikasi bahwa umat Allah boleh menggunakan akalnya, logikanya, kebijakan mereka sendiri tentang kemana persepuluhan mereka dapat disetorkan. Di zaman sekarang, pusat gereja Tuhan adalah pusat pengelolaan persepuluhan umatnya. Dari sana bisnis pekerjaan Tuhan
di seluruh dunia dikelola untuk mempercepat kedatangan Yesus kedua kali. Saudaraku, sekali lagi, sebagai mitra bisnis Allah, jangan takut untuk meluncur dalam berbagai tantangan ski kehidupan. Marilah kita setia memberikan persepuluhan kepada gereja Tuhan. Dan jangan pernah khawatir, karena Tuhan akan menjadi pelindung dan penyedia, pemelihara yang setia bagi kita. Itu keren.